Oke, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kalkulus vektor. Baiklah, yang pertama akan dimulai dengan turunan vektor. Nah, misalkan terdapat nih suatu vektor ft yang dinyatakan sebagai ft sama dengan ATI ditambah BTJ, maka ft ini akan memiliki limit di C jika AT dan BT juga memiliki limit di C. Nih, sehingga berarti berlaku limit ft TC T menuju C sama dengan limit T menuju C AT I ditambah limit T menuju C BT J. Nah, turunan FT pun juga bisa nih didefinisikan sebagai F aksen T sama dengan D FT per T dari sama dengan limit H menuju 0 FTH dikurangi FT per H. Nah, jika FT dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan FT dapat dituliskan kembali sebagai DFT per DT sama dengan limit H menuju 0 FTH dikurangi FT per H. Nah, tadi kita tahu kan bahwa salah komponen dari limit FT itu adalah ini, limit AT dan limit BT. Nih, ini dan ini. Nah, kan berarti kan tinggal kita ganti aja nih, T-nya ini sesuai menjadi A. F-nya ini menjadi A kan, A jika kita pisahin nih. Maka kita masukkan ini kan berarti tadi limit FT sama dengan limit ATI ditambah limit BTJ. Karena di sini adalah limit FTH dikurangi FT per H, maka tinggal kita ganti aja. Jadi untuk kita ubah menjadi limit H menuju 0 buka kurung A TH dikurangi AT per H I tambah limit H0 H menuju 0, BTH dikurangi BT per H. J. Nah, sehingga maka bisa kita dapatkan hasil akhir adalah seperti ini. Nah, oke. Mungkin langsung aja ada, nah ini, tentukan turunan dengan metode limit dari nomor 1 itu adalah fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan 3x. Mungkin yang akan saya kerjakan yang nomor satunya aja gitu ya. Nah, berarti kan langsung aja kita mungkin limit. Berarti H menuju 0. Maaf ya tulisannya jelek teman-teman, saya makainya mouse bukan pentap. Menuju 0. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa FT itu kan seperti ini ya polanya, rumusannya. Maka kita masukkan, kita ganti T-nya itu menjadi X, karena yang diketahui ke sini Fx. Berarti F ini X ditambah H dikurangi dengan dikurangi dengan Fx per H. Nah, oke. Nah, oke, ini kan berarti kan bentuk umumnya udah kita tuliskan. Nah, sekarang kita masukin nih. Berapa sih nilai fx-nya itu? Wah, nilai fx-nya adalah x kuadrat. Maka tinggal kita ganti nilainya ini. Kita masukkan nilainya. Limit H menuju 0. Nah, dari X tambah H kuadrat dikurangi ini kuadrat X kuadrat per H. Oke, nah ini kita tahu bahwa kalau dari
Mana ya? Sebentar. Bahwa X tambah H kuadrat itu kan sama dengan ini ya. X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat kan. Nah, ini kan kita dapatin hasilnya nih. Nah, ditambah, maaf. Nah, X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat dikurangi X kuadrat per H gitu ya kan, di sini. Langsung saja kita lompat gitu kan. Nah, ini berarti kan dikurang X kuadrat, berarti kan X kuadratnya habis nih. Nah, jika kita bagi dengan H, maka ini H-nya di sini hilang, ya kan kuadrat juga hilang. Maka dari persamaan ini hingga hasil akhirnya adalah hasil selanjutnya adalah 2X ditambah H gitu kan. Nah, kita tahu nih bahwa nilainya ini kan tadi limit menuju 0 gitu ya kan. Limit H menuju 0. Nah, jika kita masukkan nilai H di sini 0, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya itu sama dengan 2X. Nah, jadi ini kita ulangi sekali lagi ya. Kan nih kita punya fx sama dengan x kuadrat. Dengan konsep limit yang telah kita jabarkan tadi, nih, ketahui nih bahwa rumusnya seperti ini dasarnya. Nah, terus kita juga tahu bahwa nilai fx itu sama dengan x kuadrat, maka kita ganti nilai yang ada di sini dengan yang diketahui, sehingga kita mendapatkan persamaan yang ini. Nah, lalu kita jabarkan menjadi seperti ini, bahwa kita diketahui bahwa x tambah h kuadrat itu kan x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat kan. Lalu dikurangi dengan x kuadrat tadi. Nah, di sini. Karena x kuadrat dikurang x kuadrat berarti hasilnya 0 kan, persamaannya itu berarti tinggal tadi kan, berarti persamaannya kan tinggal 2xh ditambah h kuadrat. Nah, dibagi h. Karena ini sama ada persamaannya seperti ini, dan maka jika kita bagi h-nya kita bagi gini kan hasil akhirnya kan tinggal ini. Nah, ini. Lalu kita udah ketahui juga tadi nilai limitnya itu kan h menuju 0. Jika kita masukkan nilai h-nya, berarti h-nya ini kan ini kita ganti dengan 0, maka hasil akhirnya adalah 2x. Nah, itu teman-teman semuanya. Mungkin untuk yang nomor 2, teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya, sebagai latihan-latihan. Dan ini juga ada contoh lagi nih, dengan melakukan fungsi langsung menggunakan rumus turunan ya. Mungkin teman-teman juga bisa mengerjakan sendiri. Oke. Atau kita kerjain bareng-bareng nggak? Kita kerjain bareng-bareng aja deh. Berarti pertama kita turunan dari, berarti kan ditanya kan turunan pertama dan turunan keduanya gitu kan. Turunan kedua dan turunan kedua dari nih persamaan yang udah kita ketahui kan. Nih persamaan ketahui kan. Nah,
berarti kan kalau turunan pertama tadi, kalau kita langsung aja, berarti kan ini nilainya adalah, jika kita turunkan terhadap T, maka nih, yang di dalam kurungnya ini kita turunkan terlebih dahulu. Ini duanya kita turunkan, berarti di sini ada 2 R aksen T itu bakalan sama dengan 2-nya kita turunkan 2. Ini ya, yang di dalam kita turunkan 2 lagi ditambah dengan 2T tambah 3. Nah, kurang ini kita turunkan, hasil adalah 2T pangkat 2T. Oke, nah ini yang pertamanya. Lalu kalau misalnya kita turunkan 2 kali terhadap T, maka itu hasilnya adalah ini tadi berapa ya? 4 kalau turunkan berarti ini adalah, bentar, start teman-teman semua. Bentar. Ini berarti R aksen sama dengan 2T ditambah 3I dikurang 2E pangkat 2TJ. Ini dalam kurung aja bikin. Oke. Nah, berarti kan turunan keduanya kita turunkan yang ininya yang ada terhadapnya. Berarti kan dalam kurung, berarti kan di sini dapat 2 dikali 4 dikali 4, salah, dikali 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2T. Oke. Maka hasil akhirnya itu adalah sama dengan 8I dikurang 4E pangkat 2T. Jadi teman-teman semua, hasil turunan dari vektor ini adalah ini. Mungkin untuk masalah turunan vektor ini hal yang gampang ya teman-teman. Nggak terlalu ribet ya. Oke. Lalu selanjutnya itu turunan parsial. Nah, ini mungkin penjelasannya seperti ini. Maaf tadi mungkin penjelasannya seperti ini teman-teman semua. Nah, misalkan nih ada fungsi 2 variabel, misalkan f adalah fungsi 2 variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y dapat dengan konstan, sehingga turunan parsial f(x, y) terhadap x dapat dinyatakan sebagai ini nih, f(x, x, y) sama dengan limit delta x menuju 0 dari f(x tambah delta x, y) dikurangi f(x, y) per delta x. Atau bisa juga kita tulis nih notasinya ini menjadi f(x, x, y) sama dengan do f(x, y) per do x. Nah, ini nih gimana ya kalau kita realisasikan langsung nih, misalnya kita punya fungsi x kuadrat per y. Nah, kalau ini kita turunkan secara parsial, misalnya terhadap do f-nya kan misalnya terhadap do x gitu ya kan. Berarti kan ini yang kita turunkan adalah fungsi terhadap x-nya doang. Berarti yang kita turunkan adalah fungsi x saja, y-nya konstan. Berarti nilai x itu adalah x kuadrat, berarti kita turunkan menjadi 2x ditambah y. Nah, itu doang. Berarti nilai yang selain x itu nilainya tetap. Jadi yang kita turunkan itu cuma x-nya aja. Nah, sama juga nih kayak gini nih. Kalau ini kan tadi terhadap x ya. Kalau ini kan terhadap y.
Maka kalau kita menggunakan fungsi yang sama, misalkan X kuadrat Y per ndo Y, maka nih kita dapatkan, waduh ada orang lagi. Ntar teman-teman semua. Oke, maaf teman-teman semua, tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kan nilainya, tadi kan kita punya fungsinya itu kan X kuadrat per ndo Y ya. Karena kita turunkan itu terhadap Y, maka nilai X ini konstan loh. Nilai X ini nggak berubah. Itu gimana? Berarti nilai X itu berapa kita bikin? Berarti tetap X kuadrat. Nah, yang kita turunkan terhadap Y nih. Berarti kan nilai Y-nya ini turunan dari Y adalah 1. Dikali 1. Maka hasil akhirnya itu adalah X kuadrat. Nah, ini nih. Jadi, seperti ini. Berarti kita turunkannya itu terhadap apa yang ingin diturunkan. Jika terhadap X, maka hanya variabel X yang kita turunkan. Jika terhadap Y, maka hanya variabel Y yang kita turunkan. Nah, turunan parsial kedua ini mana? Ini hampir mirip teman-teman. Berarti ya, misalnya, nih, kita baca dulu penjelasannya. Jika diketahui fungsi f, x, y memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y, masing-masing adalah do f per do x dan do f do y, maka turunan parsial kedua terhadap x dan y dapat dikatakan sebagai limit yang panjang ini ya, atau hasil akhir itu bisa kita dapatkan do kuadrat f per do x kuadrat untuk terhadap x gitu kan, atau terhadap y itu do kuadrat f per do y kuadrat. Nah, namun ada juga nih teman-teman yang harus kita perhatikan. Kan turunan pertamanya itu kan misalnya do f, do x gitu kan. Lalu bisa juga nih yang turunan pertama itu kita turunkan lagi terhadap turunan yang berbeda gitu. Misalnya kan awalnya x gitu kan. Nah, kok bisa juga kita turunkan selanjutnya terhadap y. Nah, maka seperti ini. Hasil akhirnya adalah do kuadrat f dari do y do x. Dan berlaku juga nih jika do f do y ini kita turunkan lagi nih terhadap, untuk turunan kedua itu terhadap selain y, contohnya x. Nah, do f do y itu kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan nih do f do x dari do f do y itu akan sama dengan do kuadrat f per do x do y. Nah, kalau kita perhatikan ini kan sama nih dua-duanya. Berarti untuk kedua turunan ini berlaku sifat sama dengan. Nah, itu jadi hasilnya jika hasil do f dari do x ini misalnya adalah a, maka do kuadrat f do x do y pun juga a karena nilainya sama. Nah, tunggu dulu. Misalnya tadi kan di sini kita ketahui nih, berarti kan 2 kali dong. Berarti ini gimana 2 kalinya? Tadi kan kita punya fungsi seperti ini nih. 2x kuadrat y. Ya kan kalau kita turunkan terhadap x untuk pertama kali kan itu kan hasilnya 2x y. Karena nah, yang 2x y ini kan yang ini. Nah, terus berarti kan kalau 2 kali berarti sekali lagi kita turunkan yang persamaan yang ini terhadap ini kan. Nah, berarti kan ini kita turunkan lagi kan terhadap do x. Berarti maka hasil akhirnya bisa kita temui yaitu 2y. Nah, itu loh teman-teman semua. Terus kalau yang y gimana? Tadi kan yang y kan kita punya persamaannya itu kan 2xy. Nah, untuk turunan pertama kan tadi kita dapatnya berapa? Kita dapat tadi kan x kuadrat gitu. Nah, x kuadrat kan. X kuadrat ini kan yang, nah nanti yang ini nih. Nih.
Berarti kan nilai yang ini kita turunkan sekali lagi yang terhadap ini kan. Nah, berarti kan ndo per ndo y dari x kuadrat. Loh, ini kan nilai y-nya nggak ada. Nilai y-nya ada, teman-teman. Itu tadi kan nilainya 1, yaitu berupa konstanta. Nah, kalau suatu konstanta kita turunkan, maka hasilnya akan sama dengan 0. Jadi, turunan kedua dari x kuadrat y, jadi turunan d kuadrat f per ndo kuadrat, maaf, berarti kan ndo kuadrat f per ndo y kuadrat dari x kuadrat y itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kan tadi kita dapatkan bahwa turunan pertama itu kan cuma x kuadrat. Nah, untuk turunan kedua terhadap y-nya kan tadi konstanta nih. Konstanta, maka konstanta kita turunkan, itu kan hasilnya 0. Jadi x kuadrat dikali 0 ya 0. Nih, 0. Oke, teman-teman semua. Selanjutnya ada aturan rantai untuk lebih dari fungsi variabel ya. Ini hampir mirip-mirip juga dengan yang tadi. Cuma bedanya gimana? Biasanya nih, kalau ini fungsinya kadang dia ada suatu nilai gitu kan. Misalnya kita contohkan saja misalnya x kuadrat y dari jika untuk yang, nah misalnya persamaan gimana ya, agak itu juga sih. Bisa misalnya nilai x-nya itu sama dengan 5t. Nah, nih. 5t nilai y-nya itu sama dengan t kuadrat. Nah, bagaimana sih kalau aturan rantai ini? Jadi aturan rantai ini, teman-teman, ini jika kan fungsi tadi fxt gitu kan, maka turunan pertama terhadap t dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy dx dikali dx dt. Nah, dy dx dt berarti kan nih ini. Nah, kalau misalnya bentuk fungsi z fx, y dan x maupun y merupakan fungsi t, maka turunan z terhadap t dapat dinyatakan sebagai dz per dt, yaitu nih ndo z ndo x dikali dx per dt ditambah ndo z ndo y dikali dy dt. Nah, ini bagaimana nih? Misalnya kan di gini fungsinya ini kan 2x ini ya. Kita fungsinya tadi punya fungsi x kuadrat y. Nah, kan kalau berarti kan ini fungsi z ini nih. Fz ini kan z x, y kan, fx, y. Nah, berarti kan yang pertama kita turunkan itu adalah ini fungsi dz-nya itu terhadap x. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti kita dapatkan 2x y. Lalu dx dt, berarti ini adalah nilai x ini, nilai x ini, berarti dx dt nilai ini. Nih, nilai x itu. Berarti nilai x tadi kan 5t. 5t ini kan kalau kita turunkan terhadap t, maka kita dapatkan 5. Nah, ini dikali 5. Maaf, dikali 5. Nah, selanjutnya itu kan berarti kan udah dapat nih. Berarti ini kan yang untuk ini nih. Untuk bagian yang ini, itu kan hasilnya ini nih. Maka kita dapatkan 10 x y. Nah, gini. Kalau ini gimana? Kalau ini kan berarti dengan fungsi yang ini tadi, kita turunkan loh terhadap y gitu. Berarti kan turunan kita dapat berarti turunan pertama dari x kuadrat y, itu kan tadi x kuadrat nih. X kuadrat. Nah, sama juga nih yang bagian ini. Nih.
Ini kan nilai Y-nya segini nih. Berarti kan kita turunkan dong terhadap T. T itu kita turunkan, berarti kan kita dapat 2T. Nah, karena nilai Y-nya tadi kan T kuadrat, kita turunkan terhadap T menjadi 2T, maka nih kita dapatkan dong hasil dari yang ini tadi. Hasil dari yang ini adalah X kuadrat dikali 2T. Nah, maka hasil akhir dari ini, hasil akhir dari Z sama dengan F X, Y dari X kuadrat Y. X kuadrat Y untuk X sama dengan 5T dan Y sama dengan 2. Sama dengan T kuadrat. Itu adalah 10XY tambah 2T dikali X kuadrat. Nah, jadi ini teman-teman semua hasil akhir dari persamaannya. Oke. Oh maaf, sedang azan, kita berhentiin sekali lagi. Ya, maaf ya teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi azan. Untuk contoh soalnya, bentar ya. Nah, ini untuk contoh soalnya teman-teman. Dengan cara yang tadi, maka bisa langsung kita temukan hasilnya itu mana textbooknya? Ini dia. Hasilnya itu ini answer-nya equation sini. Berarti kan turunan pertama terhadap X ya. Berarti kan kalau terhadap X, nilainya ini menjadi 3. Loh, kok hilang ya? Wah, salah. Salah teman-teman semua. Berarti kan 3X kuadrat nih. Y. 3X kuadrat Y ditambah equation mana ya? Oh ini dia. Ditambah dengan Y kuadrat. Nah, satu lagi yang terhadap Y, maka bisa kita dapatkan yaitu X pangkat 3 ditambah Y ditambah 2Y. Nah, ini kan tadi kan kita ketahui nih ya teman-teman semuanya. Nah, 2Y. Nah, kan kita udah ada nih teman-teman. Kalau misalnya bahwa ini kan berarti tadi kan kita turunkan ini terhadap X, berarti kan cuma nilai X-nya aja yang kita turunkan. Maaf, sebentar. Sebentar teman-teman semua. Ada kesalahan di sini. Ini terusnya 0. Ini 0. Nah, oke. Nah,
terhadap X. Ini kan kita punya fungsi tadi X pangkat 3Y tambah Y kuadrat gitu kan. Maka jika diturunkan terhadap X, maka hasilnya 3X kuadrat Y ditambah 0. Kenapa? Ini kok sama dengan 0 sih? Ya karena kan di sini nilai X-nya itu kan sama dengan 1. Nah, tadi kan kita punya kesimpulan nih, punya pendapat bahwa konstanta itu jika turunkan hasilnya adalah 0. Maka di sini tambah 0. Yang untuk ini. Dan ini adalah untuk Y-nya. Sama saja caranya, tinggal diturunkan aja. Nah, gitu teman-teman semuanya. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah, maaf, unaware-nya belum di clear all my. Nah, lanjut, yang terakhir yaitu teman-teman semua gradien skalar. Nah, bedanya apa sih gradien skalar ini? Ini teman-teman semua, berarti kan sebuah fungsi turunan parsial, kalau dari saya penjelasan saya itu kan kayak sebuah turunan gitu kan, dikalikan dengan sebuah titik. Nah, gini nih. Kayak tadi kita nih punya nih. Ini misalnya kita punya kan turunan pertama dari X kuadrat. Y kan. Turunannya itu berarti kan 2X Y. 2X Y kan. Nah, kalau kita punya titiknya itu misalnya 1,1 gitu kan. Berarti kan tinggal kita kalikan nih. Turunan pertama dikalikan titik. Maksud dikalikan titik apa? Berarti kita masukkan nih nilai X dan Y-nya ini. Nilai X-nya. Karena nilai X dan Y itu 1,1, maka nih kita dapatkan 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Nah, gitu loh. Jadi sesuai dengan pengertiannya, jika F adalah fungsi dengan 2 peubah, maka gradien F di titik Px adalah ini nih. Jadi, teman-teman semua, turunan dari fungsinya itu dikalikan dengan titik. Nah, simpelnya gitu, teman-teman. Dikalikan dengan titik-titiknya. Nah, berarti kan nih kalau misalnya terhadap F dikalikan dengan titik. Kalau misalnya ini kan F terhadap Y nih, maaf teman-teman salah ngomong. Terhadap Y kan. Berarti kan kalau turunan dari ini terhadap Y kan X kuadrat. Nah, kita masukkan titik-titiknya. Nilai yang ada sini kan cuma X gitu kan. Berarti 1 kuadrat. Maka bisa kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah 1. Nah, gradien skalar untuk X kuadrat tadi F. Itu kan sama dengan berarti kan 2I ditambah J. Nah, gini doang. Gampang kok. Insya Allah. Semua. Nah, untuk kasus fungsi 3 peubah, maka gradien G di titik P, X, Y, Z. Jika G adalah 3 fungsi peubah, ya sama saja teman-teman semua. Nih, seperti ini caranya. Oke. Nah, aturan-aturan gradiennya itu ada operator bersifat linear, sehingga ini simbol segitiga terbalik ini adalah namanya nabla. Nabla dari F tambah G sama dengan nabla F ditambah nabla G. Nabla lambda F sama dengan lambda nabla F. Kalau di hasil kali kan, pakai aturan hasil kali yaitu nabla F kali G itu sama dengan G nabla F ditambah F nabla G. Untuk contohnya ini teman-teman, kita buat contoh ini. Nah, ini gradien dari F X, Y dari X kuadrat Y ditambah Y kuadrat di titik 2,0. Bentar. Mana tabelnya? Table books.
Berarti kan langsung aja nih teman-teman. Nah, berarti kan tadi kita punya, berarti kan endo F endo X serta endo F per endo Y kan. Nah, endo F, endo X dari fungsi ini kan berarti 2X, Y, 2X, Y. Kenapa? Y kuadratnya kan di sini X-nya itu nilai konstan gitu kan, berarti 0. Nah, kalau turunan terhadap Y, berarti kan kita punya fungsinya X kuadrat ditambah 2Y. Nah, gini. Kita kan tahu tadi, kan gradien media skala itu kan turunannya dikalikan dengan titik. Nah, ini titiknya nih. Berarti kita masukkan di sini nilai 2, di sini 2, di sini 0, di sini 2, di sini 0. Maka ini kita akan dapat hasil akhir adalah 0, ini dapat hasil akhirnya 4. Jadi gradien dari fungsi ini, nah, gradien dari fungsi ini adalah 4J. Nah, ini fungsinya ada yang kurang. Nah, 4D. Nah, itu teman-teman. Insya Allah. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena ini baru pertama kali ngejelasin di komputer gini ya. Biasanya di papan tulis, namun di sini nggak ada papan tulis. Dan saya mohon maaf juga tentang beberapa kendala karena rumah saya dekat jalan tadi ya. Ya memang dekat jalan sih, teman-teman. Ya, dengan gangguan tadi, saya mohon maaf atas semua kekurangan saya. Saya tetap dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada saya, bisa chat saja di komen saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.